Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ternyata kata-kata Sunda itu adalah berasal dari kata Sulaiman. Jadi dulu dikenal dengan nama Sunda Besar, Sunda Kecil. Sunda Besar, Sunda Kecil ini terpisah oleh Palung Walase. Kalau dikenal sekarang, sebetulnya Palung Walase itu adalah belahan laut yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Jadi banyak sekali penulisan sejarah yang justru dilakukan orang tidak berdasarkan Al-Quran yang diperintahkan untuk Iqra bagi umat manusia. Jadi hanya kitab Al-Quran dan terjemahanlah kitab yang orisinal yang bisa dibuktikan secara sains maupun cara apa saja yang bisa dilakukan, bukan dengan omong-omong gitu loh, bukan kiai ngomong seperti bulan terbelah mereka ngomong itu mukjizat, padahal memang bulan pernah terbelah sebagai bukti kekuasaan pencipta langit dan bumi, bukan sekedar satu mukjizat dalam artian yang tidak bisa dilogikakan. Jadi kerajaan Sunda Besar dan Sunda Kecil ini adalah kerajaan terbesar yang pernah ada di muka bumi, yang tidak pernah ada lagi, karena sampai hari ini juga Sunda Besar yang kita tahu terdiri dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang dulunya bersatu sebelum Gunung Krakatau di abad keempat meletus, itu adalah jalur emas, jalur gunung emas gitu. Nggak ada di dunia ini yang satu negara yang memiliki jalur gunung emas kecuali di Nusantara ini, mulai dari Sumatera, terus Jawa, Sumba, sampai ke Irian, Freeport. Ya alhamdulillah, makin lama makin banyak terbukti bahwa apa yang dinyatakan di Al-Quran adalah suatu kebenaran yang dulunya telah disimpangkan oleh tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab. Sampai hari ini pun sejarah selalu berusaha disimpangkan, seperti sejarah kerajaan yang di bawah kerajaan Sulaiman adalah Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini adalah membentang 3/4 dunia, mulai dari Laut Tengah yang berujung dengan Palestina, Samudra Indonesia, Samudra Pasifik, sampai ke Atlantik. Nah, jadi kerajaan Samudra ini adalah kerajaan peninggalan dari Nabi Sulaiman. Jadi kemampuan Nabi Sulaiman yang bergerak seperti angin itu adalah kemampuan untuk mengendalikan kerajaan Samudra ini dengan tentaranya dari alam jin. Sampai sekarang pun
negara-negara besar di dunia ini berkaitan dengan kerajaan jin. Segitiga Bermuda, Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, segitiga Formosa. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita buktikan apa yang ada di Al-Quran, asal kita membaca Quran terjemahan sehingga kita memahaminya, lalu juga kita mengikuti perkembangan sains, ilmu pengetahuan, bukan sekedar ngapalin bacaan Quran lalu nanti masuk surga dengan hafalan itu, karena itu petunjuk untuk manusia gitu loh, bukan syair. Kalau bahasa di Quran bukan syair-syair pemujaan. Pencipta langit dan bumi itu nggak butuh pemujaan, yang butuh pemujaan ini iblis. Pencipta langit dan bumi itu menciptakan manusia sebagai khalifah untuk bekerja memperbaiki apa yang sudah diciptakannya di alam semesta ini, karena alam semesta ini ada proses kehancuran gitu setelah diciptakan. Nah, manusia itu dengan petunjuknya melakukan perbaikan, bahkan berkarya menciptakan satu kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah bukti bahwa manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Dia bisa berpikir. Nah, berpikir inilah kondisi yang kalau bahasa kita sekarang online dengan pencipta langit dan bumi. Nah, online-nya ini menggunakan malaikat. Malaikat itulah makanya diwajibkan beriman kepada malaikat. Malaikat inilah yang orang kenal sebetulnya sebagai namusu akbar ketika Warokah bercerita kepada Khadijah ketika Muhammad SAW mendapat wahyu. Nah, kalau sekarang kita Allahu Akbar. Allahu itu adalah sunnatullah alam semesta yang diatur oleh malaikat. Jadi kekuasaan malaikat yang diperintahkan dari pencipta langit dan bumi. Nah, banyakkan manusia beriman sampai ke malaikat, tidak sampai ke pencipta langit dan bumi. Padahal di Quran terjemahan diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu beriman kepada pencipta langit dan bumi, dan perintah pertama turun juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beriman kepada Rob yang menciptakan. Demikian juga surat pertama Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, adalah Rob pencipta alam semesta. Dan para nabi, orang-orang soleh di Quran terjemahan itu menggunakan kata Rob untuk berdoa kepada pencipta langit dan bumi. Jadi harusnya orang-orang yang membaca Iqra dengan benar, dengan terjemahannya akan paham perbedaan antara Rob dan ciptaan. Rob adalah pencipta langit dan bumi, dan di luar itu adalah ciptaan. Nah, ciptaannya akan musnah semua kecuali manusia yang mendapat petunjuk, karena manusia yang mendapat petunjuk ini akan menjadi singgasana pencipta langit dan bumi. Itu di penutup Quran terjemahan dinyatakan sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran untuk mereka yang mendekatkan diri kepada Rob, Muqarrabun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.